Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Segala puji bagi Allah di akhirat. Dia maha bijaksana dan maha teliti. Sobat Jalan Allah, bertemu lagi dengan Abah Al-Barosi dalam channel Jalan Allah. Hari ini kita akan kupas ya, itu tentang apabila ada suatu pendapat, apakah kita harus membedakan nabi kita dengan nabi yang lain? Ya, ini dalam konsep apa ya maksudnya? Karena nabi itu tidak boleh dibeda-bedakan. Setiap umat itu mempunyai nabi dan mengambil pelajaran dari nabi masing-masing. Ya, maka ketika datangnya Nabi Muhammad, mereka harus mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad. Ya, maka secara Islam ya, kita punya Nabi Muhammad, tetapi kita pun tidak boleh membeda-bedakan Nabi. Justru yang membeda-bedakan Nabi atau melebih-lebihkan Nabi itu suatu tanda tanya besar. Golongan apa ini? Karena tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran ya. Karena takutnya apabila melebih-lebihkan Nabi dengan apa yang Allah berikan kepada Rasul, akan terjadi pengkultusan ya. Pengkultusan yang mana bisa membahayakan dia atau mereka yang mengkultusan, karena nantinya akan diseret setan sehingga dia merasakan mendapat petunjuk padahal dalam kesesatan. Karena itu kita punya pegangan Al-Quran, mari kita pelajari di dalam Al-Quran ya, tentang apakah yang terbaik membedakan nabi-nabi atau tidak. Kita baca langsung ya di dalam surat An-Nisa ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi walam yufarriqu baina ahadim minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Disinilah pentingnya kita tidak membeda-bedakan Nabi. Karena ajaran Islam itu begini aslinya. Di surat yang lain dijelaskan ya, di surat Ali Imran ayat 84 ya. Kul amana billahi wa ma unjila alaina wa ma unjila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna mir rabbihim la nufariqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah Muhammad, ini kepada Muhammad ya, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Jelas di sini ditekankan bahwa nabi-nabi itu tidak boleh dibeda-bedakan. Jangan merasa nabi itu beda, unggul, dan nabi kita ini gini. Yang akhirnya mengkultuskan, melebih-lebihkan daripada apa yang Allah ajarkan ya. Di surat Al-Baqarah ayat 285 ya. Amana rasulu bima unjila ilaihi mirabihi wal mu'minuna qulu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya.
Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, la nupariku, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kami kembali. Ya, Al-Quran itu petunjuk dan untuk memecahkan perselisihan, ya, dan membuat keputusan. Dan kita harus membuat keputusan dengan Al-Quran. Islam ini bermilah-milah sampai 73 milah, dan akhirnya terjadi pemahaman-pemahaman yang berbeda. Seperti mengenai Nabi Muhammad, ada yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu nabi sebelum Adam, ya. Tetapi kita mendapat petunjuk di Al-Quran bahwa hal itu tidak benar, ya. Dan kita harus pegang kuat. Di dalam surat Al-Ahqaf, ya, ayat 9, surat Al-Ahqaf ayat 9, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa dia bukan nabi yang pertama. Di surat Al-Ahqaf ayat 9, ya. Qul ma kuntu bid'am minal rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadirum mubin. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Ya. Ulangi lagi, katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Ya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman bahwa Nabi Muhammad itu seperti kita. Ya. Jadi tidak ada perbedaan, Nabi Muhammad gini, tidak seperti kita. Tidak. Nabi Muhammad itu seperti kita. Maka saya bacakan suratnya, surat Al-Kahfi ayat 110. Kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih wal ya'mal amalan solihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahad. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Ulangi lagi. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, orang-orang yang berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad itu bisa termasuk orang-orang yang menyekutukan kesananya itu. Karena itu kita harus berpandangan terus mengikuti petunjuk-petunjuk Quran supaya tidak tersesat. Karena Islam ini bermilah-milah. Supaya kita selamat, ikuti Al-Quran. Sesuaikan dengan petunjuk Al-Quran. Dari kesimpulan kita mempelajari surat An-Nisa ayat 152 tentang tentang pahala orang-orang yang tidak membeda-bedakan Nabi, ditambah dengan surat Ali Imran ayat 8 ya tentang Rasul tidak membeda-bedakan Nabi, ditambah lagi dengan orang-orang beriman yang tertulis di surat Al-Baqarah ayat 285 ya tentang tidak membeda-bedakan Nabi, juga ditambah lagi dengan surat Al-Ahqaf ayat 9 bahwa Nabi Muhammad bukanlah nabi yang pertama ya.
ditambah lagi dengan surat Al-Kahfi ayat 110, maka kita punya kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu tidak ada bedanya dengan nabi-nabi yang lainnya. Adapun mukjizat itu anugerah masing-masing yang Allah berikan kepada mereka. Orang-orang yang berlebih-lebihan kepada Rasulullah sendiri sudah memperingatkan pada zaman itu kepada para sahabat ya. Sebagai contoh, ini hadis dari Abu Dawud ya. Ini hadis dari Abdullah bin Ash-Shahrir radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku ikut dalam delegasi Bani Amir yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami berkata, engkau adalah Sayyid kami. Maka Rasulullah menjawab, As-Sayyid adalah Allah. Kami berkata, engkau adalah orang terbaik kami dan paling besar jasanya. Maka beliau bersabda, ucapkanlah perkataan kalian atau sebagian dari perkataan kalian. Jangan sampai setan menyeret kalian. Diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Juga di hadis yang lain diceritakan. Ini hadis dari Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu, bahwa beberapa orang berkata, wahai orang terbaik kami dan anak orang terbaik kami, Sayyid kami dan putra Sayyid kami. Maka beliau menjawab, wahai manusia, ucapkanlah perkataan kalian. Jangan sampai setan menyeret kalian memperturut hawa nafsu. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak suka kalian mengangkatku melebihi kedudukan yang Allah mendudukkanku padanya. Diriwayatkan oleh Nasai. Maka ketika Al-Quran sudah menjelaskan, ya, Quran sudah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu, ya, bukan Nabi yang pertama. Katakanlah aku bukan Nabi yang pertama. Tertulis jelas di surat Al-Ahqaf ayat 9. Juga Nabi Muhammad itu manusia seperti kita. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Ya. Juga tidak membeda-bedakan Nabi. Seperti yang tertulis di surat An-Nisa 152, Ali Imran ayat 84, dan Al-Baqarah 285. Maka kita harus memahami itu, bahwa kita itu harus sejalan dengan Al-Quran, tidak melebih-lebihkan Rasul, tetapi kita memuliakan Rasul apa adanya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.